Assalamualaikum. Hai, ketemu lagi dalam seri Liteba 145, Literasi Tanpa Batas, KPPN 5. Yang baru loh di akhir tahun anggaran 2023 ini. Yuk kita kenalan. Namanya Perpata. Perpata adalah rekening penampungan akhir tahun yang digunakan untuk menampung pendanaan atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran. Perpata diatur dalam PMK 109 tahun 2023. Yang ruang lingkupnya, pekerjaan yang direncanakan dari batas akhir pengajuan kepada negara sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan atau yang penyelesaiannya melewati batas akhir tahun anggaran. Mekanisme pembayaran melalui 1. LS kontraktual termasuk swaskelola. 2. LS non-kontraktual tanggap darurat bencana. Tidak termasuk kontrak dengan sumber dana dari BLU. LS kontraktual tersebut tidak terbatas pada nilai kontrak, walaupun nilai pekerjaan sampai dengan 50 juta juga menggunakan mekanisme Erpata. Terdapat 3 tahapan dalam proses bisnis Erpata. 1. Pengisian Erpata. 2. Pembayaran kepada penyedia. 3. Penilangan Erpata atas pekerjaan yang tidak terselesaikan. Kita masuk pada pengisian Erpata. Tugas PPK 1. Menghitung sisa pekerjaan yang belum diselesaikan atau perkiraan yang akan diselesaikan di antara batas akhir pengajuan tagihan sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan termasuk pekerjaan pemeliharaan. 2. Menyusun SPP penampungan dengan jenis dokumen 171 bernilai neto nihil menggunakan akun belanja 5XXXXX dari sisi pengeluaran dan akun 815619 di sisi penerimaan. SPP penampungan dapat diajukan paling banyak 2 SPP. Jika Satker memiliki sisa termin lebih dari 2 termin, maka terlebih dahulu Satker melakukan adendum sehingga sisa termin menjadi paling banyak 2 termin. Uraian SPP adalah pengisian rekening penampungan akhir tahun anggaran atas kontrak nomor, disebutkan nomor kontrak, untuk uraian pekerjaan. PPK menyampaikan SPP penampungan kepada PPSPM dengan dilampiri 1. Dokumen kontrak pengadaan. 2. Kartu pengawasan pembayaran. 3. BAPP terakhir dibuat. Dan 4. SPTJM atas pengajuan pembayaran melalui Erpata. SPTJM dimaksud sudah disediakan oleh Sakti. Tugas PPSPM 1. Lakukan pengujian atas SPP penampungan yang paling sedikit meliputi 1. Kelengkapan dokumen pendukung SPP penampungan. Kedua, kebenaran dan keabsahan tanda tangan PPK. Ketiga, kebenaran pengisian format SPP penampungan. 4. Ketersediaan pagu. 5. Kebenaran formal bukti yang menjadi persyaratan atau kelengkapan pembayaran. 6. Kebenaran perhitungan. 7. Ketepatan penggunaan kode BAS antara SPP dengan DIPA atau POK Satker. Terhadap SPP penampungan yang sudah memenuhi syarat, PPSPM dapat menerbitkan SPM penampungan dengan jenis dokumen 171. SPM penampungan dapat disampaikan ke KPPN dengan dilampiri fotokopi BAPP dan SPTJM atas pengajuan pembayaran melalui Erpata. SPTJM dibuat oleh PPK dengan disediakan oleh Sakti. Penyampaian SPM penampungan ke KPPN dilakukan mulai tanggal 14 sampai dengan 21 Desember 2023 atau sesuai dengan batas waktu pengajuan yang diatur pada LLAT. SPM diberikan tanggal aktual sesuai pengajuan ke KPPN.
Pembayaran kepada penyedia. Prinsip pembayaran adalah pembayaran dapat dilakukan setelah barang atau jasa diterima. Pembayaran dapat dilakukan pada saat pekerjaan terselesaikan 100% atau masa penyelesaian pekerjaan di kontrak sudah berakhir atau masa pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan berakhir. Pengajuan SPP atau SPM pembayaran hanya dapat dilakukan dalam satu kali kesempatan terhadap pekerjaan yang tidak terselesaikan di tanggal 31 Desember 2023, namun dapat dilanjutkan penyelesaiannya ke tahun anggaran berikutnya paling lama 90 hari kalender, maka prestasi sampai dengan tanggal 31 Desember belum dapat dimintakan pembayarannya hingga batas pemberian kesempatan penyelesaian berakhir. Pembayaran kepada penyedia dalam hal pekerjaan setelah selesai 100% sampai dengan akhir tahun atau 31 Desember. Dalam hal ini, tugas PPK adalah 1. Melakukan penilaian atas penyelesaian pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia. 2. Membuat BAPP atau BAST atas kemajuan pekerjaan sebagai dasar pembuatan SPP pembayaran. Penerbitan SPP dengan jenis dokumen 172 menggunakan akun 825619 pada sisi pengeluaran dan akun pemotongan pajak 41XXXX dan kewajiban penyedia lainnya di sisi penerimaan. SPP dibuat dengan uraian pembayaran, sebutkan uraian pekerjaan sesuai BAST atau BAPP nomor tanggal. Selanjutnya, PPK dapat menyampaikan SPP pembayaran kepada PPSPM dengan dilengkapi 1. Bukti perjanjian atau kontrak, referensi bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia, 3. BAPP atau BAST. Menggunakan BAPP dalam hal pekerjaan selesai sebagian dan masa atau kesempatan penyelesaian pekerjaan telah berakhir, sehingga dibayarkan sesuai hak berdasarkan prestasi pekerjaan. Menggunakan BAST dalam hal pekerjaan terselesaikan 100%. Keempat, berita acara pembayaran. 5. Kwitansi pembayaran. 6. Kartu pengawasan pembayaran. 7. Jaminan pemeliharaan. Dalam hal pekerjaan mensyaratkan masa pemeliharaan. Dan 8. SPTJM. Atas pembayaran dana dari RPATA kepada rekening penyedia barang dan jasa. SPTJM dimaksud disediakan oleh aplikasi Sakti. Selanjutnya, PPK dapat menyampaikan SPP pembayaran kepada PPSPM dengan dilengkapi 1. Bukti perjanjian atau kontrak, referensi bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia, 3. BAPP atau BAST. Menggunakan BAPP dalam hal pekerjaan selesai sebagian dan masa atau kesempatan penyelesaian pekerjaan telah berakhir, sehingga dibayarkan sesuai hak berdasarkan prestasi pekerjaan. Menggunakan BAST dalam hal pekerjaan terselesaikan 100%. Keempat, berita acara pembayaran. 5. Kwitansi pembayaran. 6. Kartu pengawasan pembayaran. 7. Jaminan pemeliharaan. Dalam hal pekerjaan mensyaratkan masa pemeliharaan. Dan 8. SPTJM atas pembayaran dana dari RPATA kepada rekening penyedia barang dan jasa. SPTJM dimaksud disediakan oleh aplikasi Sakti. Tugas PPSPM. Tugas PPSPM dalam hal ini adalah 1. Melakukan pengujian formal yang meliputi 1. Kelengkapan dokumen pendukung SPP pembayaran. 2. Kebenaran dan keabsahan tanda tangan PPK. 3. Kebenaran pengisian format SPP pembayaran. 4. Kesesuaian antara SPP pembayaran dengan SPM penampungan untuk memastikan nilai pembayarannya tidak melebihi nilai penampungan dana. Kebenaran formal bukti yang menjadi persyaratan atau kelengkapan pembayaran. 6. Kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang perpajakan. 7. Kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh penyedia.
8. Kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dalam kontrak. 9. Ketepatan nilai pembayaran pada SPP pembayaran. 10. Kebenaran surat jaminan pemeliharaan terhadap pekerjaan yang mensyaratkan masa pemeliharaan paling kurang meliputi A. Keaslian dan keabsahan surat jaminan pemeliharaan. B. Ketepatan nilai surat jaminan pemeliharaan. Dan C. Ketepatan masa berlaku surat jaminan pemeliharaan. Selanjutnya yang ke-11 adalah ketepatan penggunaan kode BAS pada SPP pembayaran. Terhadap SPP pembayaran yang sudah memenuhi persyaratan pengujian, maka PPSPM dapat menerbitkan SPM pembayaran dan menyampaikannya ke KPPN. Dilampiri dengan fotokopi BAPP atau BAST dan fotokopi surat jaminan pemeliharaan yang telah disahkan PPK. Dan ketiga adalah SPTJM atas pembayaran dana kepada rekening penyedia. Penyampaian SPM pembayaran ke KPPN beserta lampirannya dapat dilakukan paling cepat 1 hari sejak tanggal SP2D penampungan terbit atau paling lama 5 hari kerja setelah tanggal BAST. Tahap selanjutnya adalah penilaian RPATA atas pekerjaan yang tidak terselesaikan. Dalam hal terdapat sisa dana atas pekerjaan yang tidak selesai, maka sisa dana yang ada di RPATA harus disetor kembali ke rekening kas umum negara atau rekening lainnya milik BUN. Dalam hal ini tugas PPK adalah membuat SPP penihilan dengan jenis dokumen 173. Ketentuan menggunakan akun 825619 pada sisi pengeluaran dan akun pengembalian belanja 5XXXX dalam hal SPM atau SP2D penihilan terbit pada tahun anggaran berjalan. Akun penerimaan kembali belanja barang, modal, bantuan sosial lain-lain tahun anggaran yang lalu dengan akun 4259XX dalam hal SPM atau SP2D penihilan terbit di tahun berikutnya. SPP neto bernilai nihil dengan uraian penihilan rekening penampungan akhir tahun anggaran atas kontrak nomor untuk uraian pekerjaan. Menyampaikan SPP penihilan ke PPSPM beserta lampirannya. Adapun lampiran pada SPP penihilan adalah 1. Dokumen kontrak, 2. Surat pernyataan uang prestasi, dan 3. Kartu pengawasan pembayaran. Nah, selanjutnya, tugas PPSPM dalam hal ini adalah 1. Melakukan pengujian formal atas SPP penihilan yang diajukan. Nah, pengujian formalnya meliputi 1. Kelengkapan dokumen pendukung SPP. 2. Kebenaran dan keabsahan tanda tangan PPK. 3. Kebenaran pengisian format SPP. 4. Ketepatan penggunaan BAS. 5. Kebenaran formal bukti yang menjadi persyaratan atau kelengkapan pembayaran. 6. Kebenaran perhitungan prestasi pekerjaan dan sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan. 7. Kebenaran jumlah dana pada RPATA berdasarkan SPM penampungan dan SP2D penampungan. Dan ke-8, kebenaran nilai saldo RPATA yang harus dinihilkan. Terhadap SPP penihilan yang memenuhi persyaratan, PPSPM dapat menerbitkan SPM penihilan dengan dilampiri surat pernyataan uang prestasi dan fotokopi BAPP. SPM penihilan dapat disampaikan ke KPPN setelah diyakini kebenarannya. Tahap selanjutnya adalah pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya. Dalam hal pekerjaan tidak selesai sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan, dapat diberikan kesempatan penyelesaian ke tahun anggaran berikutnya dengan paling banyak 2 kali kesempatan dengan akumulasi paling lama 90 hari kalender. Dengan syarat pekerjaan yaitu 1. Ditandatangani paling lambat 30 November tahun anggaran berkenaan. 2. Khusus pekerjaan konstruksi paling sedikit telah terselesaikan 50% dari nilai kontrak bertanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan. 3. Termasuk dalam kriteria kontrak tahunan dan kontrak tahun jamak pada akhir masa kontrak.
4. Semua pekerjaan yang termasuk dalam proyek strategis nasional. Dan kelima, tidak termasuk pengadaan alat utama sistem persenjataan TNI dan pekerjaan yang sumber dananya berasal dari pinjaman, hibah, atau SBSN. Pemberian kesempatan berdasarkan pertimbangan yaitu BPK meyakini penyedia sanggup menyelesaikan pekerjaan paling lama 90 hari kalender dan penyedia sanggup menyelesaikan pekerjaan dengan membuat surat pernyataan di atas kertas materai yang berisi pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan dalam 90 hari kerja dan kesediaan untuk dikenakan denda keterlambatan. Untuk pengambilan keputusan tersebut, KPA atau PPK dapat melakukan konsultasi kepada APIP kementerian atau lembaga. PPK dan penyedia selanjutnya dapat melakukan perubahan kontrak dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu mencantumkan jangka waktu pemberian kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan, pengenaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan, memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan sampai dengan batas pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan, serta tidak boleh menambah jangka waktu atau masa pelaksanaan pekerjaan. Dan langkah selanjutnya adalah PPK menyampaikan surat pemberitahuan ke KPPN disertai data perubahan kontrak, surat pernyataan kesanggupan penyedia, dan BAPP paling lama 5 hari kerja setelah batas akhir kontrak. Dengan didahului menginfokan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan pada kontrak di aplikasi Sakti dan memerintahkan pihak penyedia untuk segera menyelesaikan sisa pekerjaan sampai akhir masa pemberian kesempatan. Baiklah, Bapak Ibu, sekian dulu ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada Litbang 145 edisi berikutnya. Salam.